Alhamdulillah, alhamdulillahilladzi anzala sakinata fi qulubil mu'minin liyazdadu imanan ma'a imanihim walillahi junudus samawati wal ardi kana Allahu 'aliman hakima. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna sayyidina Muhammadan 'abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Allahumma shalli ala Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. وقال أيضا أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وسارعوا إلى مغفرة من ربكم وجنة أرضها السماوات والأرض أعدت للمتقين. صدق الله العظيم وصدق رسوله الكريم ونحن على ذلك من الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين. Jamaah salat Jumat rahimakumullah. Alhamdulillahi rabbil alamin. Segala puji hanya milik Allah Rabb semesta alam. Pada siang hari ini Allah Subhanahu wa taala masih berikan kenikmatan kepada kita semua. Alhamdulillah, berkat karunia dan kasih sayang Allah Subhanahu wa taala, Allah berikan kenikmatan kepada kita, Allah berikan kesehatan kepada kita, Allah berikan kekuatan kepada kita sehingga kita bisa melaksanakan ibadah salat Jumat yang penuh dengan keberkahan pada kesempatan Jumat kali ini. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala senantiasa berikan keistiqomahan kepada kita untuk senantiasa melaksanakan segala perintah-perintah dan menjauhi segala larangannya. Dan mudah-mudahan kita semoga dijauhkan dari virus corona ini, dan mudah-mudahan virus corona ini segera hilang, segera berakhir dari muka bumi ini. Kedua kalinya sholawat dan salam marilah senantiasa tersanjung agung kepada qudwah, pada uswatun kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, seorang pemimpin, seorang rasul yang mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala senantiasa berikan kemudahan kepada kita untuk mengikuti sunnah-sunnah dan perilaku-perilaku yang telah beliau contohkan kepada kita semua. Mudah-mudahan kita semua yang hadir pada kesempatan Jumat kali ini, kelak kita semua akan dikumpulkan bersama baginda kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Bukan hanya bertemu dan berkumpul kita di Masjid Al-Jihad ini, tetapi kita semua akan dikumpulkan, akan dipertemukan di surganya Allah Subhanahu wa taala bersama baginda kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jamaah salat Jumat rahimakumullah. Sebelum khatib menyampaikan khutbah yang singkat pada kesempatan kali ini, perkenankan khatib untuk menyampaikan wasiat pesan takwa, wabil khusus buat pribadi khatib sendiri dan para jamaah sekalian. Marilah pada kesempatan Jumat ini kita senantiasa meningkatkan kualitas keimanan dan ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu wa taala dengan senantiasa menjalankan segala perintah-perintah Allah dan menjauhi segala larangan Allah Subhanahu wa taala. Karena orang yang bertakwa di hadapan Allah adalah orang yang paling mulia. Inna akramakum indallahi atqakum. Sesungguhnya orang yang mulia di hadapan Allah Subhanahu wa taala adalah orang yang bertakwa. Karenanya terkait dengan takwa ini menjadi sesuatu yang sangat penting, menjadi sesuatu rukun dalam setiap khutbah Jumat disampaikan kepada jamaah sekalian, karena pentingnya bab terkait dengan takwa itu. Jamaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, dalam Al-Qur'an surat Al-Imran ayat 133 yang saya bacakan tadi, a'udzubillahi minasyaitonirrajim. Wasari'u ila magfiratin min rabbikum wa jannatin arduhas samawati wal ardh uiddat lil muttaqin. Dan bersegeralah kamu mencari ampunan dari Tuhanmu
dan mendapatkan surga yang seluas-luasnya, yang luasnya seluas langit dan bumi, yang disediakan bagi orang-orang yang bertakwa. Jemaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, bahwa Allah Subhanahu wa taala memberikan kepada kita semua surga yang luasnya seluas langit dan bumi. Yang ini diberikan, yang ini akan diberikan kepada orang-orang yang bertakwa. Lantas, siapakah orang-orang yang bertakwa yang akan mendapatkan surga yang luasnya seluas langit dan bumi ini? Maka ayat selanjutnya, ayat 134, Allah Subhanahu wa taala berfirman, yang pertama adalah alladzina yunfiquna fisyarra'i wad-dharra, orang-orang yang senantiasa mereka menafkahkan hartanya di jalan Allah, baik dalam keadaan lapang maupun dalam keadaan sempit. Jemaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, surga yang seluas dengan langit dan bumi yang diberikan kepada orang yang bertakwa. Karakter yang pertama dari orang yang bertakwa menurut Al-Quran surat Al-Imran ayat 134 adalah, yang pertama adalah orang-orang yang senantiasa gemar berinfak di jalan Allah Subhanahu wa taala, baik dalam keadaan lapang maupun dalam keadaan sempit. Berinfak, bersedekah bukan hanya di tanggal muda saja, tetapi juga di tanggal tua. Dalam keadaan kita sempit, dalam keadaan kita kesulitan, maka ini segala menjadi sesuatu yang sangat penting buat kita untuk kita berinfak, untuk mensedekahkan harta kita di jalan Allah Subhanahu wa taala. Karena jemaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, ini juga dicontohkan oleh para sahabat ketika dahulu, ketika Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam mengumumkan perang, ketika Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam mengumumkan terjadinya sebuah perang Tabuk, yang ketika itu perang Tabuk ini suasana dan kondisi masyarakat sedang dalam keadaan sulit, dalam keadaan paceklik. Kemudian para sahabat datang berbondong-bondong untuk memberikan harta yang dimilikinya untuk berjihad di jalan Allah Subhanahu wa taala. Umar datang kepada Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam, kemudian memberikan separuh harta yang dimilikinya, diserahkannya kepada Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam untuk berjihad ketika perang Tabuk tersebut. Kemudian Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam menanyakan kepada Umar, lantas apa yang engkau tinggalkan kepada anak, istri dan keluargamu? Wahai Rasul, aku memberikan separuh hartaku ini, sedangkan anak, istri dan keluargaku sudah aku tinggalkan separuhnya. Kemudian setelah Umar datang lagi Abu Bakar dan membawa seluruh harta yang dimilikinya, diberikannya kepada Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam untuk perang Tabuk tersebut. Kemudian Rasul menjawab, wahai Abu Bakar, lantas apa yang kau tinggalkan untuk keluargamu? Kemudian Abu Bakar menjawab, aku tinggalkan Allah dan Rasul. Jamaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Kemudian banyak juga sahabat yang bersedekah, yang memberikan infaknya hanya memberikan segenggam biji kurma karena keterbatasan ekonomi yang ia miliki. Lantas orang-orang kemudian mencela, tetapi Rasulullah mengatakan bahwa ini lebih baik karena keadaannya yang memang tidak memiliki. Jamaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, ini beberapa contoh yang sahabat telah contohkan kepada kita bagaimana mereka memberikan hartanya di jalan Allah Subhanahu wa taala, berinfak di jalan Allah Subhanahu wa taala, bukan hanya dalam keadaan lapang, tapi ketika kita juga dalam keadaan yang sulit. Dan Allah Subhanahu wa taala berfirman bahwasanya orang-orang yang gemar berinfak itu tidak akan sedikit pun mengurangi harta yang kita miliki. Sebagaimana yang Allah firmankan dalam Al-Quran surat Al-Baqarah ayat 261. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Masalul ladzina yunfikuna amwalahum fi sabilillahi kamathali habbatin
ambatat sab'a sanabila fi kulli sumbulatin mi'atun habba wallahu yudha'ifu liman yasha wallahu wasi'un alim. Perumpamaan orang yang menginfakkan hartanya di jalan Allah seperti sebutir biji yang menumbuhkan 7 tangkai. Pada setiap tangkai ada 100 biji. Allah melipat gandakan bagi siapa yang Dia kehendaki, dan Allah Maha luas, Maha mengetahui. Jamaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, sama halnya ketika kita ibaratkan infak atau sedekah itu ketika kita melempar bola ke dinding, maka bola itu akan memantul lebih kuat dengan kita. Sama seperti sabda Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, mana kosot sodaqata min mal, tidaklah sedekah itu mengurangi harta. Hadis riwayat Muslim. Jemaah yang dirahmati Allah Subhanahu Wa Taala, lantas apakah Umar yang memberikan separuh hartanya, kemudian Abu Bakar yang memberikan seluruh hartanya, menjadi miskin, menjadi rugi, menjadi bangkrut? Ternyata Allah Subhanahu Wa Taala justru memberikan kekayaan dan keberkahan yang begitu luar biasa atas infak, atas sedekah harta yang telah mereka berikan kepada Rasulullah dalam rangka untuk mengikuti perang tersebut. Jemaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Kemudian karakter orang-orang yang bertakwa yang kedua, yang dia diberikan surga seluas langit dan bumi itu, yang kedua adalah wal kadhiminal ghaidh. Orang-orang yang senantiasa menahan amarahnya. La tahdab walakal jannah, jangan marah bagimu surga. Jemaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, akhir-akhir ini mungkin banyak sekali hal-hal yang memicu kemarahan kita. Mungkin kita gara-gara ketersinggungan dengan saudara kita, tetangga kita, keluarga kita, sehingga ini menyebabkan kemarahan. Mari kemudian kita bisa bersama-sama untuk menjaga emosi, untuk meredam amarah kita. Karena kemarahan inilah yang bisa menimbulkan berbagai efek penyakit. Karena kebencian dan kemarahan ini kemudian banyak menimbulkan penyakit dalam diri kita. Tidak sadar penyakit-penyakit itu ternyata muncul karena kemarahan-kemarahan yang kita lakukan. Jamaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, laisa syadidul bisyura'ah innamas syadidul ladzi yamliku nafsahu indal ghadabi. Orang yang kuat bukanlah orang yang menang dalam pergulatan, tetapi orang yang kuat yang sebenarnya adalah orang yang mampu mengendalikan dirinya ketika marah. Hadis riwayat Bukhari dan Muslim. Jemaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, mari kita bersama-sama ketika kita sedang marah, ketika kita sedang emosi, maka kita segera mengambil air wudu, kemudian kita sholat sunnah 2 rakaat. Ketika amarah itu juga belum hilang dalam diri kita, maka kita berbaringlah, kita berbahat. Mudah-mudahan kemarahan yang ada dalam diri kita bisa kita obati segera, bisa hilang segera dalam diri kita.